Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahu al-kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratin mustaqim siratillahi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil haqqi ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa malazina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bittaqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala 'azza wa jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Inna nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, ma'asyiral jum'ah rahimakumullah, marilah senantiasa kita memuji, memuja dan mengagungkan seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala curahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat batin maupun lahir, sehingga pada hari ini dengan nikmat itulah kita bisa berbuat di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan semata-mata karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama hari Jum'ah yang mulia ini, hari yang telah disempurnakan Allah kepada kita nikmatnya, hari di mana Allah telah meridhoi Islam itu sebagai agama bagi kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Saudaraku, ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah, begitu pula mari kita puji dan sanjungkan lewat kalimat yang begitu indah, yaitu salawat
merangkaikan salam keharibaan junjungan kita, junjungan alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat akhir zaman yang ia kagumi keimanan kita, yang ia telah katakan di hadapan para sahabat-sahabatnya bahwa iman yang menakjubkan adalah iman saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Yaitu kita umatnya yang di akhir zaman, yang menyatakan keimanan secara mutlak atau absolut kepada Rasulullah, meskipun kita tidak pernah melihat mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah bertatap muka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun di dalam mimpi kita, tetapi kita tetap beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula semoga senantiasa tercurah salam dan kesejahteraan kepada para keluarganya yang mulia dan sahabat-sahabatnya yang telah mendedikasikan waktu dan hidup mereka sehingga sampai saat ini asbab mereka lah yang telah merantaukan diri mereka ke negeri Nusantara ini. Kita bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat wajibal wujud yang layak untuk kita sembah dan kita ibadahi. La ilaha illallah menjadi kalimat tauhid, kalimat pamungkas di dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dengan kalimat itu dan juga nanti membangkitkan kita dengan kalimat yang serupa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral Jumaah rahimakumullah, tak lupa dari atas mimbar ini khatib sampaikan wasiat takwa kepada kita keseluruhan, terkhusus kepada diri kami sendiri. Marilah senantiasa kita takut kepada Allah, takwa yang sebenar-benar takwa, yang kita wujudkan ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu evaluasi diri kita tentang kehidupan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Sudah apakah yang kita perbuat di dalam hidup ini? Lihatlah diri kita, saudaraku, ma'asyiral Jumaah rahimakumullah. Kalau saat ini kita sudah di ambang pintu, sudah mendekati perjalanan finish akhir kehidupan, dengan arti kita sudah tua, mencapai usia 50, 60, 70, bahkan ada yang 80 tahun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan rahmat Allah kepada kita bahwa setiap pagi dan petang Allah subhanahu wa ta'ala menatap wajah seorang hamba yang sudah tua. Tiap pagi dan petang Allah tatap wajahnya. Allah berkata kepada hamba itu, wahai hambaku, kulitmu sudah keriput, tulang-tulangmu sudah lunglai, ajalmu sebentar lagi sudah dekat dan engkau pasti akan berjumpa denganku. Oleh karena itu malulah engkau wahai hambaku dengan uban yang sudah tumbuh di kepalamu, sebab engkau sudah tua. Karena aku malu menyiksa hambaku yang sudah tua. Allah malu menyiksa hambanya yang sudah mencapai usia lanjut. Oleh karena itu rahmat Allah sangat besar kepada kita. Dekatkanlah diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai pemuda yang kita masih menganggap kuat diri kita, lalu setiap hari kita bangga dengan aktivitas kita,
tertawa gembira. Wa kam min fatan yumsi wa yusbihu dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak para pemuda yang hari-hari mereka di pagi dan petangnya asik tertawa gembira, sementara itu kain kafannya sedang ditenun. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, kita tidak sadar dengan itu. Memang kita belum dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi riwayat-riwayat telah mengingatkan kita agar senantiasa mempersiapkan diri kita. Persiapkanlah diri kita dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Berkaya diri kita dengan amal soleh, karena itulah bekal kita nanti di alam kubur yang menemani kita sampai akhir didatangkan hari kiamat. Kata Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar Siddiq, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang memasuki kubur tanpa bekal, maka ia seolah-olah mengarungi lautan tanpa bahtera. Umar bin Khattab, Amirul Mukminin setelah Abu Bakar Siddiq, ia bermimpi di alam kubur. Ia didatangi dua malaikat yang begitu perkasa, gagah dan tampan. Penampilan yang seperti itu, apa yang terjadi dengan Amirul Mukminin di dalam mimpinya? Ia mengatakan, sungguh otakku tidak mampu berpikir, seluruh persendian tulangku gemetar melihat keelokan, kewibawaan malaikat yang menghampirinya. Sahabat Rasulullah yang sudah dijamin oleh Rasulullah SAW akan surga tanpa hisab masih gemetar dengan penampilan malaikat yang berwibawa di hadapannya. Lalu bagaimana dengan diri kita yang banyak dengan dosa dan maksiat, melihat malaikat ketika datang menghampiri kita dengan sosok yang menyeramkan, yang bengis, kejam, kita tidak mampu membayangkan bagaimana kondisi kita pada saat itu. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu perbanyaklah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah Jum'ah kita yaitu tentang ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man aqyasu minan nas? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas itu? Siapakah manusia yang paling pintar ya Rasulullah? Al-aqyasu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu introspeksi dirinya. Ia selalu mengevaluasi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan ia beramal untuk akhir setelah kematiannya. Dia beramal untuk negeri akhiratnya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, berarti orang yang pintar itu bukan orang yang menyandang begitu banyak titel pendidikannya, bukan sarjana, bukan magister, doktor, apalagi profesor, atau orang yang ambisi politiknya kuat sehingga ia ingin menguasai pemerintahan.
mengatur manusia dengan kemauannya. Bukan itu orang yang pintar. Tetapi orang yang pintar itu, ia senantiasa mengevaluasi dirinya. Sudah berapa lama aku hidup? Sudah apakah yang aku perbuat untuk kehidupan selanjutnya, kehidupan akhiratku? Dari mana harta yang kudapatkan? Kemana aku belanjakan? Kemana ilmu yang kupelajari? Kuamalkan, kuajarkan. Semua itu nanti pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak akan bergeser setapak kaki manusia pun sebelum itu nanti ditanya oleh malaikat kepada kita. Saudaraku, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita insafi diri kita. Kehidupan kita ini singkat sesingkat-singkatnya. Jangan kita merasa umur kita masih panjang, lalu kita lalai dengan rezeki kita, sibuk memburu rezeki kehidupan, padahal rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Usfuriyah ada riwayat yang menyatakan Allah sangat mengecam, bahkan mengancam orang-orang yang telah diberikan oleh Allah rezeki berlimpah, tetapi dengan rezeki itu ia sesat, ia lalai dari Rabb-Nya. Maka dikatakan Allah, pasti azabku akan berhak kepadamu. Siksa Allah akan pasti menjadi hak orang-orang yang melalaikan perintah Allah karena rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Banyak orang menjadi sombong karena limpahan rezeki. Banyak orang menjadi angkuh karena ilmu yang ia miliki seolah-olah ialah yang benar. Selalu memandang enteng pada saudara-saudaranya yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri perhatikan dirinya, evaluasi dirinya, apa yang ia sudah lakukan untuk hari depannya. Kalau hari ini kita sia-siakan kehidupan kita, masa depan kita pasti akan mengelantarkan kehidupan kita. Jika hari ini kita selalu lalai dan maksiat kepada Allah, pasti di masa depan kita akan terhina dan menderita. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah sayangi diri kita. Al-yawma 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu itu sama dengan seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kalau Allah berikan kepada kita kehidupan 70 tahun usia kita, kalau 1000 tahun itu sama dengan 24 jam, umur kita saudaraku hanya 1,5 jam akhirat. Tapi resiko yang kita ambil, yang kita dapat nanti ketika kita lalai dengan kehidupan kita, akankah selama-lamanya kita mendapatkan murka Allah, atau kita berada di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kitalah yang menentukan kemana arah, kemana jalan yang kita tempuh. Semoga
khutbah pada hari ini mampu menumbuhkan rasa takut kita, rasa malu kita kepada Allah. Malulah diri kita dengan maksiat-maksiat yang telah kita lakukan, yang sesungguhnya bumi pasti menyaksikan, langit melihat perbuatan maksiat kita, malaikat telah mencatat amal-amal perbuatan kita, kaki kita, tangan kita, mereka pasti nanti akan bersaksi atas perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, tubuh ilallahi taubatan nasuha, pasti bumi yang menyaksikan kita akan diganti Allah dengan bumi yang baru. Malaikat yang mencatat amal-amalan buruk kita akan dibuat Allah lupa. Tangan kita, kaki kita akan diperintahkan Allah nanti supaya tidak membuka aib-aib kita. Perbuatan baik kita akan menghapus segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Jangan putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hapuskanlah maksiat dari perbuatan kita, agar kita bisa mampu merasakan nikmatnya ibadah. Kenapa kita tidak bisa menikmati ibadah solat kita, sehingga kita ingin segera melaksanakan ibadah itu, segera selesai dari aktivitas kita. Ternyata mungkin masih banyak lagi maksiat-maksiat yang tersembunyi yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih besar rahmatnya daripada kemurkaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ud'u Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqunal muflihun. Ittaqullah ittaqullaha haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wasanna bi malaikatil musabbihati bil qudusi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati minas sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah, amin ya qadiyal hajat, ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wakhzulil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin wansur ibadakal mustashirin fi kulli makanin ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal riba wal zina wal zalazila wal mihana wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min qaryatina hadha Sibulga wa an sa'iril biladil muslimina amma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana ahwalana wa a'malana وزين أخلاقنا وثبت إيماننا واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum washkuru 'ala ni'amihi yazidikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.